Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aurinda Kisagita dengan NIM 222410101084 dari kelas Data Mining B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja tugas LKM 1 yang telah saya kerjakan sebelumnya. Oke, langsung saja ke soal nomor 1, yaitu buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. 445 isinya itu ada 445, 764, 974, 637. Oke, langsung saja ke codingannya. Nah, berikut adalah kode programnya. Untuk menggunakan NumPy, kita perlu mengimportnya dengan menggunakan perintah import NumPy as NumPy. Kemudian kita menggunakan fungsi nparray yang mana ini menggunakan ini digunakan untuk membuat list yang kemudian nantinya dijadikan array 2 dimensi seperti perintah soal. Nah, untuk membuat array 2 dimensi, ini menggunakan kurung siku sebanyak 2 lapis. Seperti pada codingan ini. Ini kan 1, 2. Kemudian print R untuk mendapatkan hasil dari yang diperintahkan tadi. Ini untuk hasil atau outputnya sama seperti yang diperintahkan tadi. 445, 764, 974, 637. Ini lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Di sini ada 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, 166, 813. Mungkin lanjut langsung codingannya aja ke sini. Nah, berikut merupakan kode programnya hampir sama seperti yang tadi, mengimport NumPy dengan import NumPy as np terlebih dahulu, terus lanjut mengisi list sesuai soal yang tadi di fungsi nparray ini. Nah, bedanya ini kan membuat array 3 dimensi. Untuk membuat array 3 dimensi itu hanya dengan menambahkan kurung siku. Tadi kan hanya 2 lapis kurung siku. Nah, untuk 3 dimensi ini menggunakan sebanyak 3 lapis kurung siku. Ini 1, 2, 3. Kemudian di print untuk melihat hasilnya. Nah, ini hasil atau outputnya sudah menjadi array 3 dimensi ya. 1, 2, 3. Dan hasilnya juga tetap nih. Ya, sudah lanjut soal nomor 3. Yang ketiga, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, di sini ada 1882, 8212, 10147, 1478, 8234. Ini langsung saja ke codingannya. Ini sama seperti tadi, import NumPy as np terlebih dahulu, kemudian mengisikan list pada nparray sesuai yang ada di soal tadi. Lalu untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan baris ganjil, pada setiap baris ganjil, maka menggunakan switching. Jadi codingannya seperti ini.
ini nanti akan menambahkan angka 1 di setiap baris ganjil. Kemudian yang bawahnya ini untuk menambahkan angka 2 di setiap kolom genap. Lalu di print untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini untuk hasil atau outputnya. Angka telah bertambah 1 di setiap baris ganjil dan bertambah 2 di setiap kolom genap. Untuk hasilnya ini. Mungkin lanjut nomor 4. Yang keempat, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. 785, 477, 719, 5410, 212, 985, 373, 499, 293, 248, 166, 813. Langsung ke codingannya. Ada import nanti ASNP terlebih dahulu. Kemudian mengisikan list pada npr.array sesuai yang ada di soal tadi. Kemudian untuk membalik sumbu Z itu pada array 3 dimensi ini kita menggunakan fungsi slitting. Hampir sama kayak tadi, tapi ini dibalik ya. R sumbu Z ini sama dengan R titik 2. Ini untuk tetap gitu loh. Ini untuk mana yang tetap, mana yang dibalikkan ke satu. Maksudnya ke depan gitu. Lalu print untuk melihat hasil. Nah, ini untuk hasil atau outputnya. Sudah balik dan misalnya yang awalnya ini di awal, tuh sekarang di akhir gitu. Begitupun pula sebaliknya, yang ada di akhir, ada di awal. Mana ya? Kok kebalik dalamnya. Mungkin lanjut soal nomor 5. Yang kelima, ubahlah array pada soal nomor 4 menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 gunakan perintah reshape. Mungkin langsung ke ininya ya, codingannya. Ini import nanti ASNP terlebih dahulu, kemudian mengisi list dengan soal nomor 4 tadi. Nah, R sama dengan R reshape 6,6 ini untuk mengubah array yang awalnya 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan juga mengubah ukuran yang awalnya 3 kali 4 kali 3 menjadi 6 kali 6. Print untuk melihat hasilnya atau outputnya. Nah, ini dia untuk hasil atau outputnya sudah terubah dari array 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan ukurannya kebalik dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Dan untuk ukurannya sudah sesuai yang diperintahkan, yaitu 6 kali 6. Ya, mungkin lanjut soal nomor 6. Yang soal nomor 6, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Ada 5, 10, 10, 7, 7, 8, 4, 10, 9, 10, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, 4, 6, 9, 4, 9. Terus yang di kanan itu ada 9, 3, 1, 8, 5, 2, 6, 10, 9, 4, 4, 6, 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8,
2, 5, 10, 9, 10. Mungkin langsung ke codingannya ini. Import numpy as np terlebih dahulu, mengisikan list pada np.array ini menggunakan yang sebelah kiri tadi. Terus ar baru sama dengan np ini menggunakan fungsi apa ini bacanya? Intinya concatenate ini yang ini kok eh, untuk menggeser secara horizontal sebanyak 2 langkah. Dimulai dengan mengambil semua baris eh, sampai indeks akhir. Bentar. Gini, oh gini, di catatanku itu aku agak lupa yang ini. Apakah ini intinya ini menggeser secara horizontal sebanyak 2 langkah, dimulai dengan mengambil semua baris. Kemudian di sini akan koma. Di sini ada 2 sampai indeks akhir. Lalu di sini ini sama memanggil semua baris dulu dari indeks awal sampai indeks kedua. Nah, aksis, apa aksis? Yang satu ini untuk menggeser secara horizontal ya. Nah, sedangkan yang ini untuk secara vertikal. Hasil sama dengan ini concatenate. Sama seperti yang saya jelaskan barusan, hanya saja ini untuk menggeser secara vertikal sebanyak 2 langkah. Bedanya kalau di horizontal tadi kan diambil kolomnya. Kalau vertikal ini hanya diambil barisnya, tidak perlu masuk ke lapisan kedua. Lalu ini print R hasil untuk melihat hasilnya. Nah, ini untuk hasil atau outputnya, matriks kiri yang tadi itu eh, sudah bergeser menjadi matriks sebelah kanan. Yang ini. Ini ke LKM ya. Ini di sini saya akan membacakan hasil dan analisis data yang sudah saya tuliskan. Jadi pada soal nomor 1, untuk membuat sebuah array 2 dimensi harus mengimport library numpy, yaitu import numpy as np, kemudian fungsi np dot array untuk membuat array numpy dari sebuah list. List di sini berisikan list yang mewakili baris-baris dari sebuah array 2 dimensi yang diinginkan. Bisa dikatakan 2 dimensi karena ditandai dengan kurung siku di dalam kurung siku. Terus pada soal nomor 2, hampir sama dengan soal nomor 1, yaitu untuk membuat sebuah array 3 dimensi harus mengimport library numpy, yaitu import import numpy as np, kemudian fungsi np.array untuk membuat array numpy dari sebuah list. List di sini berisikan list yang mewakili baris-baris dari sebuah array 3 dimensi yang diinginkan. Bisa dikatakan 3 dimensi karena ditandai dengan kurung siku di dalam kurung siku sebanyak 3 lapisan. Nah, pada soal nomor 3, untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil dan menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap menggunakan switching untuk mengakses dan mengubah bagian-bagian tertentu dari sebuah array tanpa harus membuat salinan array yang baru. Nah, ini digunakan untuk menambah angka 1 pada baris ganjil dan ini untuk menambahkan angka 2 pada kolom genap. Pada soal nomor 4, untuk membalik sumbu Z, array 3 dimensi bisa menggunakan switching, yaitu ini yang mana akan menghasilkan sebuah array yang urutannya terbalik dari array sebelumnya. Pada soal nomor 5,
Untuk mengubah array 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan ukuran 6 kali 6 bisa menggunakan fungsi reshape yang mana nantinya dapat mengubah dimensi array 3 kali 4 kali 3 menjadi dimensi array 6 kali 6 tetapi tetap mempertahankan jumlah elemen yang sama seperti sebelumnya. Pada soal nomor 6, untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks kanan, bisa menggunakan fungsi concatenate, ya, dan untuk bergeser secara horizontal, menggunakan eksis sama dengan 1, dan vertikal menggunakan eksis sama dengan 0. Untuk bergeser secara horizontal, kodenya ini, yang mana array 2 dimensi ini akan masuk ke dalam lapisan pertama. Untuk mengambil semua indeks menggunakan ini, kemudian koma untuk masuk ke dalam lapisan kedua untuk menukar posisi bilangan agar bergeser 2 langkah. Untuk bergeser secara vertikal kodenya ini, yang mana R baru akan bergeser 3 langkah pada indeks di lapisan pertama atau baris urutan dari bilangannya. Mungkin saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu kesimpulan yang dapat diambil pada LKM 1 yaitu mengenai penggunaan library NumPy untuk memanipulasi array multidimensi secara efisien seperti array 2 dimensi dan array 3 dimensi. Terdapat beberapa fungsi yang digunakan. Yang pertama, penggunaan fungsi switching yang dapat mengakses dan mengubah bagian-bagian tertentu dari sebuah array tanpa harus membuat salinan array yang baru, serta dapat mengubah urutan kolom dan baris. Yang kedua, penggunaan fungsi reshape yang dapat mengubah dimensi sebuah array menjadi 3 dimensi, seperti 3 dimensi menjadi 2 dimensi, dengan jumlah baris dan kolom yang spesifik. Dan yang ketiga, penggunaan fungsi concatenate yang dapat menggeser array secara horizontal ataupun vertikal dengan rumus dan angka aksis tertentu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.